Wanita tulang itu menanggalkan kulit manusianya dan berubah kembali menjadi kerangka. Meskipun tulang-tulangnya yang patah telah diperbaiki, pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa retakan pada titik-titik patahnya masih ada, dan akan patah lagi dengan sedikit rangsangan. Sambil memeriksa kerangka wanita tulang, Zhao Chen mengeluarkan berbagai bahan yang dibutuhkannya dari cincin penyimpanannya. Dalam 2 hari terakhir, di waktu luangnya dari berkultivasi, Zhao Chen akan mencari metode untuk memperbaiki kerangka wanita tulang di daun informasi. Kegigihan membuahkan hasil. Setelah menelusuri segudang informasi, Zhao Chen akhirnya menemukan metode yang layak. Metode ini tercatat dalam rekam medis yang ditinggalkan Wu Peng, dan merupakan metode yang digunakan Wu Peng untuk menyembuhkan Raja Iblis Tulang Putih. Namun, Zhao Chen tidak memiliki materi spiritual langka yang digunakan dalam rencana awal. Untungnya, versi sederhana dari rencana tersebut tersedia di bagian akhir rekam medis. Versi yang disederhanakan tentu tidak akan seefektif versi aslinya. Namun, Zhao Chen yakin bahwa meskipun solusi Wu Peng kurang efektif, solusi tersebut akan tetap menjadi yang terbaik di dunia kultivasi. Terlebih lagi, menurut lembar informasi, bahkan versi yang disederhanakan, selain memperbaiki kerangka yang rusak, juga dapat meningkatkan kekuatan monster kerangka secara signifikan. Setelah memeriksa luka-luka wanita tulang, Zhao Chen membiarkannya tetap berdiri dan kemudian menggunakan kuas jimat yang dicelupkan ke dalam tinta cinabar untuk menggambar rune di tubuhnya. Saat dia mencabut jimat itu, wanita tulang merasakan sakit yang amat sangat, seakan-akan dia terbakar api, menyebabkan dia berteriak tanpa sadar. "Ah, tunggu!" Perintah Zhao Chen. Ingat pepatah ini, tak ada usaha, tak ada hasil. Wanita tulang itu sangat kesakitan hingga dia ingin menghindar. Tetapi setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, dia berhenti dan menggertakkan giginya untuk bertahan. Akan tetapi, teriakannya barusan terdengar keluar rumah sewaan, dan terdengar oleh orang-orang yang berkerumun di luar yang tengah membicarakannya. Kerumunan itu terdiam sesaat, lalu serentak mengucapkan kutukan dengan rasa iri yang amat besar binatang. Jelas, mereka salah paham mengenai alasan di balik teriakan kesakitan wanita tulang. Di dalam ruangan, wanita tulang menggertakkan giginya, menahan rasa sakit. Menggambar jimat Zhao Chen juga tidak mudah. Setiap goresannya seberat 1000 pon. Ia perlu mengerahkan tekad dan kinya agar goresannya tetap halus dan jimatnya tidak terputus. Setengah jam kemudian, Zhao Chen basah kuyup oleh keringat. Tubuh wanita tulang itu dipenuhi rune misterius. Meskipun ruangan itu agak gelap karena tirainya tertutup, rune-rune ini memancarkan cahaya redup, membuatnya tampak misterius sekaligus indah. Sangat bagus, sukses 1 kali. Zhao Chen menghembuskan napas basi, meletakkan sikat jimat, dan menggosok pergelangan tangannya. Dia kelelahan karena menggambar rune ini, terutama pergelangan tangannya yang kaku dan sakit. Akan tetapi, meski ia merasa lega, rasa sakit terbakar yang hebat pada wanita tulang terus berlanjut. Meskipun menggertakkan giginya dan bertahan, Zhao Chen dapat merasakan bahwa kesadaran iblisnya mulai goyah, jelas diambang kehancuran. Maka dia tidak membuang waktu dan segera mengeluarkan batu giok yang mengandung ki dari cincin penyimpanannya, menghancurkannya menjadi bubuk, mencampurnya dengan air hingga membentuk pasta, lalu mengoleskannya ke tubuh wanita tulang. Wanita tulang itu segera merasakan kesejukan menyelimuti seluruh tubuhnya, yang mana sangat mengurangi rasa sakit terbakar dan juga meringankan kesadaran iblisnya, mencegahnya runtuh lagi. Tak lama kemudian, Zhao Chen mengoleskan pasta giok berenergi ki ke seluruh tubuh wanita tulang, lalu memberi instruksi, duduklah dan mulailah berlatih teknik layu dan berkembang tulang putih. Wanita tulang segera duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik tulang putih yang layu dan berkembang. Suatu pemandangan ajaib pun terjadi. Seiring ia terus berkultivasi, bubuk giok beraroma ki yang dioleskan ke kerangkanya perlahan-lahan terserap ke dalamnya. Hasilnya, retakan dan patahan mulai pulih dengan cepat. Tugasku sudah selesai. Seberapa besar peningkatan kekuatanmu nanti bergantung pada takdirmu sendiri, kata Zhao Chen lembut sambil menatap wanita tulang. Tanpa membuang waktu, ia duduk bersila di samping, menelan pil pemurni ki, dan mulai mengaktifkan teknik menelan paus untuk mengolah dan mengatur tubuhnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Zhao Chen menyelesaikan kultivasinya. Karena dia merasakan bahwa wanita tulang di sampingnya sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Ia membuka matanya, menoleh, dan melihat pasta bubuk giok berenergi ki yang dioleskan ke tubuh wanita tulang telah sepenuhnya diserap oleh tulang-tulangnya. Retakan pada tulang-tulangnya tidak hanya menghilang, tetapi warnanya juga berubah secara signifikan. Sebelumnya, kerangka wanita tulang berwarna coklat keabu-abuan kusam. Namun kini, tulang-tulangnya sebening dan seindah batu giok. Sungguh menakjubkan satu set tulang giok. Seru Zhao Chen kegirangan. Aku tak pernah membayangkan kau akan menyerap semua bubuk giok yang mengandung ki dan menyatukannya dengan sempurna dengan tulangmu sendiri untuk menciptakan tulang giok. Meskipun tak sebanding dengan tulang abadi atau tulang Buddha, itu tetaplah kerangka kelas 1. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah serius. Karena ia menemukan bahwa energi iblis di dalam tubuh wanita tulang terus meningkat dan menerobos.
Esensi langit dan bumi di sekitarnya mulai melonjak liar karenanya. Zhao Chen bergegas berjalan ke jendela, menarik tirai, dan melirik ke langit. Langit yang tadinya cerah kini dipenuhi awan gelap. Awan tebal yang berputar-putar menekan tanpa henti, menciptakan atmosfer yang mencekam dan menyesakan. Kesengsaraan guntur. Zhao Chen mengucapkan dua kata, lalu berbalik dan menatap wanita tulang. Tak diragukan lagi, awan gelap di langit dibawa oleh wanita tulang. Dengan bantuan Zhao Chen, ia tak hanya menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya, tetapi juga mengembangkan kerangkanya menjadi tulang giok, meningkatkan kekuatan iblisnya secara signifikan. Ini juga menarik kesengsaraan petir. Jika wanita tulang berhasil melewati kesengsaraannya, kekuatannya akan mengalami terobosan, mendorongnya ke jajaran iblis besar. Level ini setara dengan seorang kultivator di tahap tenang alam bawaan. Ini satu tingkat lebih tinggi dari alam mendengarkan ki milik Zhao Chen. Kita harus membantunya bertahan dari kesengsaraan. Zhao Chen membuat keputusan ini tanpa ragu. Peningkatan kekuatan wanita tulang hanya akan menguntungkannya, bukan membahayakannya. Lagi pula, tidak seperti kultivator manusia, ketika iblis gagal mengatasi kesengsaraan, itu bukan hanya masalah kultivasi yang rusak, seringkali mengakibatkan kematian atau cedera serius. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Zhao Chen harus membantu wanita tulang mengatasi kesengsaraan ini. Namun bagaimana kita dapat mengatasi kesengsaraan petir? Zhao Chen sendiri tidak memiliki pengalaman di bidang ini, jadi dia hanya bisa mencari jawaban di lembar informasi. Untungnya, di bagian studi lain-lain di Information Leaf, ada buku berjudul catatan dari Pondok Jerami. Meskipun penulis buku itu bukan Wu Peng, dia juga seorang abadi yang kuat. Dalam buku yang bagaikan kumpulan karangan ini, sang senior tidak hanya mencatat berbagai wawasan dan hasil jeripayahnya selama menjalani proses kultivasi, tetapi juga mencatat berbagai rahasia dan kisah menarik dalam dunia kultivasi. Buku ini menyebutkan seseorang yang luar biasa yang menemukan teknik susunan rahasia yang memungkinkan kultivasi menggunakan kesengsaraan petir. Meskipun buku tersebut hanya menyebutkan nama-nama susunan dan tekniknya tanpa memberikan detail, hal ini tidak membuat Zhao Chen bingung. Atau lebih tepatnya, itu bukan masalah bagi Information Leaf. Hampir bersamaan, informasi terperinci tentang susunan sihir dan teknik rahasia muncul di lembar informasi. Setelah membacanya sekilas, Zhao Chen tak kuasa menahan rasa kagum orang yang menemukan metode kultivasi menggunakan kesengsaraan petir ini benar-benar punya imajinasi yang liar. Dan yang paling menakjubkan adalah metode ini benar-benar berhasil. Jika orang lain di dunia kultivasi mendengar tentang penggunaan kesengsaraan petir untuk kultivasi, mereka akan sangat terkejut. Namun, ada syarat dan ketentuan untuk menggunakan metode budidaya khusus ini. Pertama dan terutama, siapapun yang mencoba metode ini harus mampu menahan rasa sakit. Karena menarik petir ke dalam tubuh seseorang bukanlah perkara sederhana. Petir yang kuat dapat menghancurkan organ dalam dan meridian seseorang sepenuhnya. Meskipun dapat diperbaiki dan dibangun kembali nanti, bahkan menjadi lebih kuat, seluruh prosesnya sangat menyakitkan. Jika seseorang tidak dapat menahannya, kemungkinan besar hasilnya adalah kematian akibat ledakan. Kedua, seseorang membutuhkan artefak magis yang mampu menyerap petir. Artefak ajaib semacam itu tidak hanya dapat melemahkan intensitas petir surgawi, mencegah jumlah yang berlebihan tertarik ke dalam tubuh dan menyebabkannya meledak, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis saat seseorang akan pingsan. Zhao Chen sebenarnya memiliki artefak ajaib yang dapat menyerap petir. Cambuk angin dan guntur merupakan artefak magis dengan atribut petir. Ia tidak hanya dapat melepaskan petir tetapi juga menyerapnya. Soal menahan rasa sakit, Zhao Chen yakin ia baik-baik saja. Sejak menjalani kehidupan sebagai dukun, ia tak hanya menanggung banyak penderitaan, tetapi juga siksaan hebat, yang telah lama menguatkan saraf dan hatinya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah wanita tulang itu mampu menahannya. Maka Zhao Chen berkata, aku punya cara bagi kita untuk berkultivasi dengan bantuan kesengsaraan petir dan meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Namun, metode ini akan membawa rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Jika kau merasa tidak sanggup, kita akan memikirkan cara lain untuk melawan kesengsaraan petir. Aku yakin aku bisa menahannya, kata wanita tulang dengan suara berat. Semasa hidup, ia mendambakan kekuasaan. Setelah mati, hasrat ini tak hanya tak berkurang, tetapi justru semakin kuat. Maka, ia membuat pilihan tanpa ragu. Oke. Zhao Chen mengangguk dan segera mengajari wanita tulang teknik pemurnian tubuh petir. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan sisa batu giok yang mengandung ki, menghancurkannya menjadi bubuk, mencampurnya dengan tinta cinabar, dan menggunakan kuas jimat untuk menggambar susunan jimat di tanah. Zhao Chen kemudian mengeluarkan cambuk angin dan petir dan meletakkannya di tengah susunan jimat. Ia dan wanita tulang duduk bersila di kedua sisi inti susunan, menunggu datangnya kesengsaraan petir. 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara guntur dari awan yang gelap dan tebal. Guntur itu sangat keras, begitu kerasnya hingga mengguncang gedung-gedung dan mengejutkan semua orang di seluruh kota Rongcheng.
Orang-orang secara naluriah mendongak dan melihat sambaran petir tebal turun dari langit, seperti seekor naga yang muncul dari jurang untuk memburu mangsanya. Orang luar hanya mengira petir itu tebal dan menakutkan, tetapi Zhao Chen dan Bone Woman benar-benar merasakan terornya. Petir itu menghancurkan jendela dan menyerbu ke dalam ruangan. Untungnya, Zhao Chen telah mempersiapkan sebelumnya dan menyingkirkan semua perabotan dan barang-barang di ruangan itu. Jika tidak, akan menyebabkan kebakaran. Ledakan. Petir menyambar lingkaran sihir itu dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Berdengung. Cambuk angin dan petir berderak dengan kilat, menyerap sebagian kilat terlebih dahulu. Kemudian, kilat itu terbelah menjadi dua bagian oleh susunan sihir, yang masing-masing diarahkan ke Zhao Chen dan wanita tulang. Aktifkan teknik rahasia. Zhao Chen berteriak mengingatkan, tetapi detik berikutnya, dia tidak bisa bersuara. Petir surgawi yang dahsyat itu dengan paksa menyerbu ke dalam tubuhnya, dan di bawah bimbingan teknik pemurnian tubuh yang menarik petir, ia dengan paksa menghancurkan organ-organ dalamnya, meridian, otot, pembuluh darah, dan sebagainya, lalu membangunnya kembali. Metode penghancuran sebelum membangun ini mendatangkan penderitaan yang jauh lebih besar daripada siksaan yang dialami Zhao Chen sebelumnya. Situasi Bone Woman saat ini tidak jauh lebih baik dari Zhao Chen. Itu iblis, dan petir surgawi adalah musuh bebuyutannya. Lagi pula, petir surgawi ini awalnya ditujukan padanya. Meskipun Zhao Chen dan cambuk angin dan petir membantu meringankan bebannya, kehancuran dan siksaan yang dibawa oleh petir surgawi tetap membuatnya sangat kesakitan. Wanita tulang merasakan kerangkanya yang baru diperbaiki hancur sekali lagi di bawah gempuran petir surgawi. Tidak, bukan hanya hancur, melainkan langsung diledakkan menjadi debu oleh petir surgawi. Hanya karena kekuatan iblis yang dipertahankan, kerangkanya tidak runtuh. Meskipun rasa sakitnya luar biasa, wanita tulang itu tak menyerah. Ia menggertakkan gigi dan menahannya, terus menyemangati dirinya sendiri dalam hati bertahanlah. Aku harus bertahan. Selama aku bisa melewati ini, aku tak hanya akan mencapai tubuh iblis agung, tapi aku juga akan memiliki harapan untuk mendapatkan kesempatan untuk maju lebih jauh. Zhao Chen pun sama. Rambutnya yang baru tumbuh kembali terbakar habis oleh listrik. Meskipun kekuatan kehendak dan kinya melindunginya dari kematian akibat arus listrik yang kuat, ia masih mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya akibat sengatan listrik, dan penampilannya begitu menyedihkan hingga tak tertahankan untuk dilihat. Meski menderita kesakitan dan penderitaan luar biasa, Zhao Chen tetap bertahan. Pengalaman masa lalu memberitahunya bahwa semakin besar penderitaan yang ia tanggung, semakin besar pula hasil yang akan ia peroleh setelahnya. Jadi pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya bertahan, dan bertahan lebih lama lagi. Gelombang petir pertama berlalu dengan cepat, tetapi sebelum Zhao Chen dan Bone Woman sempat mengatur napas, gelombang petir kedua menyusul, bahkan lebih kuat dari yang pertama. Zhao Chen dan wanita tulang hampir menggertakkan gigi mereka hingga berkeping-keping, tetapi mereka masih bertahan. Gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Gelombang demi gelombang petir menyambar ruangan, menyambar cambuk angin dan guntur, Zhao Chen, dan wanita tulang. Pada saat ini, Zhao Chen dan Bone Woman sudah diambang kehancuran dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, pikiran Zhao Chen sepenuhnya jernih. Ia berpikir cepat, petir surgawi terkutuk ini, aku penasaran berapa banyak lagi gelombang yang dibutuhkan sebelum ia berakhir. Tapi aku dan wanita tulang hampir mencapai batas kami. Kita harus membiarkan cambuk angin dan petir menyerap lebih banyak petir surgawi untuk kita. Melihat gelombang keenam petir surgawi akan menyerang, Zhao Chen tidak berani lalai dan buru-buru mengaktifkan rencana cadangan. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya segera meledak dari cambuk angin dan guntur, menyilaukan dan menarik perhatian. Gelombang keenam petir surgawi menghantam, intensitasnya meningkat secara signifikan dibandingkan gelombang sebelumnya. Namun, kali ini, dengan bantuan cambuk angin dan guntur, sebagian besar kekuatan petir diserap, membuat tekanan dan siksaan yang dialami Zhao Chen dan wanita tulang agak berkurang dari sebelumnya. Mereka tidak dapat menahan napas lega, dan pada saat yang sama, mereka merasa lebih percaya diri. Sebenarnya, Zhao Chen beruntung. Untungnya, cambuk angin dan petirnya mengandung jejak kekuatan petir surgawi. Ketika petir surgawi menyambar, petir itu tidak hanya tidak menolaknya, tetapi malah tertarik padanya. Kalau tidak, bahkan jika cambuk angin dan petir bisa membantu Zhao Chen dan gadis tulang menahan petir surgawi, itu tidak akan mampu menahan sebanyak itu. Lagi pula, ada kemungkinan besar cambuk angin dan petir akan hancur berkeping-keping karena hantaman petir surgawi. Lagi pula, senjata sihir jenis petir yang digunakan oleh kultivator senior yang imajinatif itu memiliki mutu yang sangat tinggi. Setelah gelombang ke-6 kilat surgawi berlalu, gelombang ke-7 dan ke-8 segera menyusul. Setelah gelombang petir ke-9 mereda, tak ada lagi petir yang menyambar. Awan gelap yang menutupi langit pun menghilang, dan matahari pun muncul kembali. Sinar matahari menyinari Zhao Chen dan wanita tulang, membuat mereka merasa hangat. Zhao Chen menghela napas lega dan mendesah dalam hati. Akhirnya, kita berhasil melewatinya.
Aku tak pernah menyangka petir kesengsaraan akan begitu mengerikan. Jika bukan karena cambuk angin dan petir, aku khawatir Bone Maiden dan aku takkan mampu menahannya dan akan hancur berkeping-keping oleh petir surgawi. Wanita tulang juga terkejut oleh kekuatan petir surgawi. Petir surgawi ini sungguh mengerikan. Jika bukan karena tuanku dan cambuk angin dan petirnya, yang berbagi sebagian besar kekuatan petir surgawi denganku, aku khawatir aku sudah diledakkan sampai mati sejak lama. Baik Zhao Chen maupun wanita tulang merupakan pendatang baru dalam kultivasi, jadi mereka tidak tahu bahwa apa yang wanita tulang tarik hari ini bukanlah kesengsaraan surgawi biasa, melainkan iblis petir 9 revolusi. Petir kesengsaraan semacam ini seharusnya terjadi ketika iblis besar menerobos menjadi Raja Iblis, tetapi entah mengapa, petir itu menyambar wilayah yang lebih jauh. Keributan yang disebabkan oleh petir kesengsaraan ini juga menarik perhatian para kultivator di seluruh provinsi Shu Barat. 9 revolusi iblis petir? Ini berarti iblis agung telah mencapai tingkat Raja Iblis. Apakah masih ada iblis sekuat itu di dunia saat ini? Banyak kultivator yang mengetahui situasi ini sangat terkejut dengan kesengsaraan yang mengguncang bumi ini. Beberapa kultivator kuat menyadari fenomena aneh dalam kesengsaraan ini, namun iblis petir 9 putaran ini agak aneh. Kesengsaraan pertama dan kedua tidak berurutan. Sepertinya sesuatu yang tak terduga terjadi, menyebabkan kesengsaraan surgawi biasa berubah menjadi iblis petir 9 putaran. Tapi kejadian tak terduga macam apa yang bisa meningkatkan kesengsaraan secara paksa? Tidak peduli seberapa berpengalaman atau berpengetahuannya mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada orang gila di dunia yang pergi dan menyerap petir surgawi untuk berkultivasi. Tak diragukan lagi, kesengsaraan surgawi biasa akan berubah menjadi aura guntur 9 kali lipat, bahkan jika itu karena penyerapan petir surgawi mereka. Untungnya, ketika gelombang ke-6 petir surgawi menyambar, Zhao Chen dengan tegas membiarkan cambuk angin dan guntur menyerap petir tersebut. Lebih lanjut, cambuk angin dan guntur mengandung sejumlah kekuatan petir surgawi. Hal ini mencegah petir surgawi meningkat menjadi aura guntur ke-36, ke-72, atau bahkan lebih. Zhao Chen dan wanita tulang tidak menyadari bahwa mereka baru saja lolos dari maut. Mereka dengan panik mengaktifkan teknik pemurnian tubuh pemicu petir, menarik petir untuk memodifikasi dan memperkuat tubuh mereka. Waktu berlalu cepat dalam proses ini. Proyek renovasi dan peningkatan baru berakhir pada siang hari berikutnya. Pada saat yang sama, mereka juga menyerap sebagian kekuatan petir surgawi, yang menyatu dengan tekad, ki, dan kekuatan iblis mereka sendiri untuk membentuk energi yang unik. Sayangnya, kekuatan mereka terlalu rendah, sehingga membatasi jumlah kekuatan petir surgawi yang mereka serap. Jika tidak, mereka bisa saja meningkat pesat. Namun, kilat surgawi sangat meningkatkan kondisi fisik mereka. Zhao Chen jelas merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Organ dalam, meridian, otot, bahkan pembuluh darah dan kulitnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, penguatan ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Selain itu, kekuatannya juga meningkat ke tahap tengah alam ki pendengaran. Namun, Honeona menerima lebih banyak manfaat. Setelah selamat dari kesengsaraan petir, kekuatannya meningkat ke level iblis agung. Terlebih lagi, petir surgawi mengukir pola-pola biru aneh pada kerangkanya. Setelah mengaktifkan kekuatan iblisnya, pola-pola memikat ini akan menghasilkan kekuatan petir. Petir pada awalnya merupakan musuh bebuyutan para iblis dan monster. Tetapi dalam kasus wanita tulang, petir menjadi kekuatannya sendiri. Mutasi ini pasti akan mengejutkan banyak pembudidaya. Karena menyerap petir, kerangka wanita tulang bukan lagi kerangka giok biasa, melainkan kerangka giok petir. Kerangka seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Karena di masa lalu, meskipun beberapa orang gila mencoba menarik petir ke dalam tubuh mereka dan berhasil, mereka adalah manusia hidup, bukan monster. Sebagai iblis, sudah merupakan suatu pencapaian yang luar biasa karena ia tidak terbunuh oleh petir surgawi, tetapi benar-benar menyerapnya ke dalam tubuhnya dan menyatukannya dengan kekuatan iblisnya. Ini benar-benar menciptakan cara kultivasi yang benar-benar baru. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi setidaknya satu hal yang pasti pencapaian wanita tulang di masa depan akan luar biasa. Mungkin, bahkan menjadi Raja Iblis atau Kaisar Iblis pun bukan batasnya. Mungkin ia bahkan bisa menanggalkan wujud iblisnya dan mencapai keabadian. Zhao Chen benar-benar gembira atas kemajuan yang diperoleh wanita tulang. Akan tetapi, pada saat itu, wanita tulang belum sadarkan diri. Budidayanya sebenarnya telah berakhir, tetapi kesadarannya masih terbenam dalam sebuah kenangan. Ini adalah ingatannya dari kehidupan sebelumnya, yang telah disegel. Kenangan itu baru dibuka kembali setelah kekuatannya meningkat dan dirangsang oleh petir surgawi. Dalam ingatan ini, sang wanita tulang melihat dirinya sendiri saat masih hidup seorang gadis kecil yang berkulit putih, cantik dengan mata besar dan berair, yang usianya paling banyak 12 tahun. Di wajah gadis kecil yang manis dan menggemaskan itu terpancar keberanian, tekad, dan ketenangan. Ia mengenakan baju zirah tebal dan memegang pedang yang lebih tinggi darinya. Di belakangnya, sekelompok gadis seusianya mengikuti. Setiap gadis membawa senapan laras ganda.
Di belakang mereka berdiri sebuah kastil bergaya Jepang. Di depan mereka berdiri sekelompok tentara dengan ekspresi garang. Namun, gadis kecil itu tidak takut. Meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan sikap seorang jenderal kelas 1 saat ini. Tiba-tiba dia menghunus pedang perangnya, cahayanya yang menyilaukan seterang kilat. Serang! Gadis kecil itu meraung dan memerintahkan pasukan wanitanya untuk melancarkan serangan terhadap musuh. Suara tembakan meriam bergema bagai guntur yang tak henti-hentinya. Gadis kecil itu memacu kuda perangnya dan memimpin sekitar selusin penunggang kuda, menyerbu barisan musuh bagai pisau tajam mengiris mentega, langsung menembus garis pertahanan musuh. Sepanjang perjalanan, ia tak terkalahkan, memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya. Ingatan wanita tulang pun terputus, dan dia kembali ke dunia nyata. Kamu bermimpi? Tanya Zhao Chen. Aku teringat beberapa kenangan dari kehidupanku sebelumnya, jawab wanita tulang itu jujur. Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini kenangan baik atau kenangan buruk? Wanita tulang itu menggelengkan kepalanya dan mengembuskan napas basi. Aku tidak bisa mengatakan apakah ini baik atau buruk. Seharusnya ini kenangan pertamaku di medan perang. Zhao Chen kemudian teringat bahwa wanita tulang itu dulunya adalah seorang prajurit wanita di kehidupan sebelumnya. Karena tidak ingin wanita itu mengingat kenangan buruk, ia menepuk bahunya dan berkata, bisa mengingat kehidupan masa lalumu saja sudah luar biasa. Ngomong-ngomong, cepat periksa tubuhmu. Aku jamin kau akan takjub dengan apa yang kau pelajari. Rasa ingin tahu wanita tulang terusik, dan dia pun melakukan apa yang diperintahkan untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, dia benar-benar terkejut. Dengan suara gedebuk, wanita tulang berlutut di hadapan Zhao Chen, bersujud dengan berat, dan berkata dengan penuh rasa syukur, aku berada di tempatku sekarang ini berkat kultivasi guru. Pernyataan itu tidak berlebihan. Sebelum ditundukkan oleh Zhao Chen, ia telah diangkat menjadi bawahan oleh beberapa orang lain. Namun, mereka semua memperlakukannya hanya sebagai pelayan dan alat. Mereka hanya memikirkannya ketika dibutuhkan, dan setelah selesai, mereka langsung membuangnya tanpa berpikir dua kali. Tidak seperti Zhao Chen, yang tidak hanya mengajarkan teknik kultivasi yang tepat tetapi juga membantunya menempa tulang geopetir. Di hati wanita tulang, kebaikan Zhao Chen padanya benar-benar seperti memberinya kehidupan kedua. Kesetiaannya kepada Zhao Chen melonjak hingga ekstrim. Kesetiaan ini datang dari lubuk hati dan jiwanya, bukan karena sesuatu seperti jejak jiwa. Zhao Chen tidak menghentikan wanita tulang itu, tetapi menunggu hingga wanita itu bersujud 3 kali dengan hikmat sebelum membantunya berdiri. Setelah mengamati wanita tulang dari atas ke bawah beberapa kali, Zhao Chen mengangguk puas dan berkata, kekuatanmu saat ini sudah mencapai alam iblis agung. Dengan tulang giok guntur, kekuatan yang bisa kau kerahkan mungkin tidak jauh lebih lemah daripada seorang kultivator di tahap akhir alam keheningan. Namun, senjatamu saat ini sungguh tidak sebanding dengan kekuatanmu. Sementara itu, aku akan mencari bahan-bahan dan berusaha mengumpulkannya sesegera mungkin untuk menempa artefak sihir yang cocok untukmu sebagai senjata. Terima kasih, Guru. Raut wajah gembira tampak di wajah wanita tulang itu. Seperti yang dikatakan Zhao Chen, senjata yang digunakannya sekarang bukanlah pedang biasa, melainkan wakizashi peninggalan Reiko yang misterius. Sebelumnya, senjata-senjata ini cukup berguna. Namun, dengan kekuatannya yang jauh lebih besar, senjata-senjata ini sama sekali tidak berguna baginya, bahkan kurang efektif dibandingkan bertarung dengan tangan kosong. Jika Zhao Chen benar-benar dapat membuat senjata ajaib yang cocok untuknya, kekuatan tempurnya niscaya akan mencapai tingkat baru. Lagi pula, Bone Woman adalah seorang pejuang di masa lalunya. Keinginan untuk mendapatkan senjata yang baik sudah tertanam dalam dirinya. Dan bahkan setelah berubah menjadi iblis, keinginan ini tidak hilang. Ngomong-ngomong, simpanlah cincin penyimpanan ini. Zhao Chen mengeluarkan cincin penyimpanan baru dan melemparkannya ke wanita tulang. Wanita tulang itu jelas terkejut bahwa Zhao Chen akan memberinya cincin penyimpanan, dan dia langsung sangat gembira. Pakaian luar kulit manusiamu hancur dalam kesengsaraan petir tadi. Ambil yang baru. Zhao Chen mengeluarkan alat dan bahan yang sesuai dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada wanita tulang. Wanita tulang itu mengangguk. Setelah berhasil sekali, ia jauh lebih cepat dalam menggambar mantel kulit manusia kali ini. Setengah jam kemudian, mantel kulit manusia baru pun selesai dan wanita tulang itu memakainya. Zhao Chen kemudian mengeluarkan pakaian wanita yang telah disiapkannya sebelumnya dari cincin penyimpanannya, memakainya, dan kemudian bersiap meninggalkan rumah sewaan itu. Setelah seharian berkultivasi, saya lapar dan butuh makan. Lagi pula, setelah makan, saya perlu mencari tempat yang bagus untuk membeli rumah di Chengdu. Saat mereka berbicara, Zhao Chen telah membuka pintu. Tuan, tunggu sebentar, teriak wanita tulang, tetapi jelas sudah terlambat. Ada apa? Zhao Chen menoleh dan bertanya. Sebelum wanita tulang itu dapat menjawab, terdengar teriakan kaget dari luar dasar orang mesum. Zhao Chen berbalik dan melihat seorang wanita paruh baya berpinggang tebal, membawa sekeranjang sayuran,
berdiri di koridor di luar pintu sambil berteriak. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya kurus, yang sedang menatapnya dan wanita tulang dengan seringai mesum. Bagaimana mungkin aku bertingkah seperti orang mesum? Zhao Chen benar-benar bingung. Saat itu, embusan angin bertiup, dan ia merasakan hawa dingin di selangkangannya. Melihat ke bawah, ia menyadari bahwa ia benar-benar telanjang. Astaga! Zhao Chen terkejut dan kemudian menyadari bahwa bukan hanya pakaian luar kulit manusia wanita tulang yang telah hancur oleh petir surgawi, tetapi pakaiannya sendiri juga telah hancur. Namun, sebelum itu, ia masih agak linglung akibat tersambar petir surgawi dan belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, ia begitu fokus pada kebahagiaannya atas peningkatan kekuatannya dan wanita tulang hingga ia benar-benar lupa bahwa ia sedang telanjang. Ini benar-benar memalukan. Wajah Zhao Chen langsung memerah. Dia cepat-cepat mundur selangkah, membanting pintu, berbalik, dan mengeluh kepada wanita itu, "Mengapa kamu tidak mengingatkanku?" Wanita tulang berkata dengan kesal, "Sudah kuingatkan, tapi kau terlalu cepat. Sebelum aku sempat selesai bicara, kau membuka pintu." Zhao Chen berkata dengan kesal, "Tidak bisakah kau mengingatkanku lebih awal? Aku telanjang selama ini." Wanita tulang itu menjelaskan, "Aku tidak menyangka kau tidak sadar kalau pakaianmu rusak. Kupikir kau sengaja telanjang." "Kenapa aku harus sengaja? Aku tidak punya fetis mesum." Zhao Chen hanya mengeluh. Dia tidak benar-benar menyalahkan wanita tulang. Lagi pula, itu salahnya sendiri. Dia harus menanggung kesalahannya sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Namun, ketika kata mau muncul, Zhao Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menunduk melihatnya. Wah, di sana benar-benar gersang. Waktu dia membuat cambuk angin dan petir terakhir kali, rambutnya sudah terbakar sekali. Aku nggak nyangka rambutnya bakal terbakar lagi secepat ini setelah tumbuh kembali. Jika hal ini terjadi beberapa kali lagi, apakah ia akan menjadi tandus dan berubah menjadi naga azur sungguhan? Sambil mendesah, Zhao Chen mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya dan segera memakainya. Sementara itu, pasangan parubaya di luar pintu tampak sangat kecewa. Wanita parubaya itu, khususnya, sedang merenungkannya, "Kenapa aku berteriak, cabul?" Pria itu memang tampan, baik penampilan maupun fisiknya. Seharusnya aku tidak berteriak, seharusnya aku meliriknya beberapa kali lagi dan memanjakan mataku. Ia tak sanggup mengatakan hal-hal itu langsung di depan suaminya, jadi ia terpaksa memasang nada sok suci dan berkata, "Anak-anak muda zaman sekarang keterlaluan. Mereka membuka pintu tanpa pakai baju. Sungguh tidak senonoh." Setelah melontarkan beberapa kritik, ia tiba-tiba mengganti topik. "Tapi kenapa anak itu? Aku ingat melihatnya kemarin, dia masih berambut, kok hari ini botak? Ada apa?" Ia menambahkan dalam hati, dia bahkan mencukur habis semua rambut di area itu. Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat, "Mereka pasti sedang bermain peran. Apa kau tidak mendengar wanita di dalam berteriak, 'Tuan,' ketika pintu terbuka? Kalau tidak salah, kedua pemuda ini pasti sedang bermain peran sebagai biksu dan pelayan. Ceka-ceka, ini cinta terlarang, seru sekali." Jauh di lubuk hatinya, ia cukup kecewa mengapa hanya seorang pria yang telanjang ketika pintu dibuka. Ia juga ingin melihat lebih jelas. Sayang sekali, sungguh sayang. Tanpa sadar, pria parubaya itu mengutarakan isi hatinya. "Sayang sekali?" tanya wanita parubaya itu sambil menoleh ke arahnya dan menggeram. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa." Pria parubaya itu begitu ketakutan hingga kulit kepalanya gatal, dan ia buru-buru melambaikan tangannya. Wanita parubaya itu berkata dengan dingin, "HMPH, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau sedang berpikir untuk bermain semacam permainan peran dengan perempuan jalang itu di rumah ini, kan?" "Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin orang sejujur saya punya pikiran sekotor itu?" bantah pria parubaya itu tanpa ragu. Meskipun memang itu yang ada di pikirannya, dia sama sekali tidak bisa mengakuinya, dan tidak berani mengakuinya. Kalau tidak, pasti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sementara pasangan parubaya itu berbincang, Zhao Chen selesai berpakaian, membuka kembali pintu, dan melihat mereka masih di depan pintu. Ia mengangguk canggung sebagai salam, lalu bergegas pergi bersama wanita tulang. "Enaknya jadi muda, kamu memang jago," pikir lelaki parubaya itu dalam hati. Saat wanita parubaya itu memperhatikan sosok Zhao Chen yang menjauh, mengingat kembali adegan yang baru saja disaksikannya, senyum dingin dan cabul muncul di sudut bibirnya. Namun, mereka segera memikirkan hal lain. "Tunggu sebentar, jendela ruangan ini sepertinya pecah tersambar petir kemarin, kan? Dua orang ini ada di dalam ruangan sepanjang waktu, dan mereka tidak terluka oleh petir?" Mereka dipenuhi kebingungan. Namun sayangnya Zhao Chen dan wanita tulang telah pergi jauh, dan mereka tidak dapat menanyakan apapun. Seorang anak laki-laki keluar dari kamar sebelah dan berkata kepada mereka, "Paman, Bibi, kenapa kalian lama sekali membeli ini?" Saat itu, dia melihat Zhao Chen berbalik dan turun ke bawah. Meski hanya melihat profil sampingnya,
Ia langsung mengenali Zhao Chen dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Bukankah itu Zhao Chen? Apa yang dia lakukan di sini? Pasangan parubaya itu berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Apakah kamu kenal kedua orang yang tadi? Aku kenal orang itu, dia tokoh terkenal di sekolah kita. Anak laki-laki itu mengatakannya dengan nada yang agak tidak ramah. Setelah Zhao Chen menjadi terkenal, meskipun banyak orang menganggapnya sebagai idola, banyak juga orang yang sangat iri padanya. Anak laki-laki ini adalah salah satunya. Terlebih lagi, dia tidak hanya cemburu pada Zhao Chen, tetapi juga agak kesal. Ini karena dia juga sangat menyukai Lin Sui dan bahkan telah menulis surat cinta untuknya. Tetapi Lin Sui tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menjalin hubungan dengan Zhao Chen. Oleh karena itu, dia membenci Zhao Chen, dan yakin bahwa Zhao Chen telah mencuri sang dewi. Begitu, kata pria parubaya itu. Anak itu penyewa kamar ini. Dia sudah beberapa bulan tinggal di sini. Tapi anehnya, dia hanya datang sekali di pagi hari dan hampir tidak pernah menginap. Pria itu tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang ia pedulikan adalah identitas wanita cantik yang mengikuti Zhao Chen. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan dia? Pria parubaya itu menjawab, saya tidak tahu siapa wanita itu. Tapi sepertinya dia pacar anak itu. Mereka masuk rumah kemarin dan baru keluar sekarang. Saat pintu dibuka tadi, pria itu telanjang. Jelas dia terlalu asyik bermain dan lupa berganti pakaian. Mendengar ini, mata pria itu langsung berbinar. Tangannya terkepal, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia luar biasa gembira. Bukankah pacar Zhao Chen itu Lin Sui? Apa dia selingkuh? Oh, jadi pahlawan sekolah kita ternyata kurang ajar tukang selingkuh. Tidak, aku harus mengungkap ini. Aku ingin Lin Sui melihat sifat asli kurang ajar ini. Aku ingin semua orang mengutuknya. Zhao Chen sama sekali tidak tahu bahwa dirinya tengah disalahpahami. Dia juga tidak tahu bahwa ada orang berhati gelap yang berencana menghancurkan reputasinya. Ia membawa gadis tulang keluar dari area perumahan dan menemukan restoran di dekatnya. Begitu mereka duduk, pemilik restoran menyapa mereka dengan hangat, "Hai teman sekelas, sudah lama sejak terakhir kali kamu ke sini." Zhao Chen telah makan di restoran ini beberapa kali, dan selera makannya membuat pemiliknya takjub, yang kemudian mendaftarkannya sebagai salah satu pelanggan terpopuler. Lagi pula, pelanggan yang bisa makan cukup untuk 10 atau 20 orang sangat dicari di restoran manapun, kecuali mungkin prasmanan. Berhadapan dengan bosnya yang antusias, Zhao Chen hanya bisa bertukar basa-basi dengannya. Sang bos lalu mulai bekerja. Jadi, bagaimana kalau kali ini kita masak 30 piring dan seember besar nasi? Ya ampun, di mata mereka, Zhao Chen tidak makan dengan mangkuk, melainkan dengan ember. Sayangnya, kali ini dia ditakdirkan untuk kecewa. Zhao Chen kini telah memasuki alam mendengarkan Qi. Meskipun ia masih perlu makan, nafsu makannya telah kembali normal. Ia tidak perlu lagi bergantung pada makanan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya seperti sebelumnya. Maka katanya, tidak perlu banyak-banyak, cukup daging babi goreng, sup rumput laut dan telur, serta semangkuk nasi saja. Hah? Hanya itu? Reaksi pertama penjaga toko adalah ia salah dengar. Setelah Zhao Chen memastikannya, ia bertanya dengan khawatir, "Kenapa kamu hanya makan sebanyak ini? Apa kamu merasa tidak enak badan?" Zhao Chen hanya bisa tersenyum kecut dan menjawab, "Tidak apa-apa, aku memang tidak nafsu makan akhir-akhir ini." Untungnya, bosnya tidak mengganggunya lagi. Ia melirik wanita tulang yang duduk di meja yang sama dengan Zhao Chen dan bergumam dalam hati. "Ah, aku mengerti. Dia pasti membawa teman wanita dan terlalu malu untuk makan dan minum di depannya, jadi dia hanya memesan sedikit makanan." Pemilik toko merasa amat menyesal, tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Tak lama kemudian, makanan pun disajikan, dan Zhao Chen segera menghabiskan makanan dan minumannya. Di bawah tatapan penuh penyesalan dari pemilik restoran, ia membayar tagihan dan pergi. Setelah menuju tempat parkir dan masuk ke dalam SUV Mercedes-Benz G55, wanita tulang bertanya, "Tuan, kemana kita sekarang?" Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen berkata, "Kita belum punya tujuan pasti. Kamu naik mobil saja, dan kita akan berkeliling setiap distrik dan jalan di Rongcheng." Sayangnya, lembar informasi tersebut belum memberikan pengetahuan apapun tentang Feng Shui. Oleh karena itu, ia tidak dapat menentukan dari peta di mana Feng Shui terbaik di Rongcheng. Namun, teknik pengamatan Qi-nya kini dapat digunakan tidak hanya untuk mengamati yin dan yang serta 5 elemen pada manusia dan hantu, tetapi juga untuk menilai langit dan bumi. Ia berencana menggunakan teknik pengamatan Qi-nya untuk berkeliling Rongcheng. Dengan metode yang kikuk ini, ia berharap menemukan tanah harta karun Feng Shui di Rongcheng yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. "Baik, Tuan," jawab wanita tulang. Setelah mempelajari peta di dalam mobil sebentar, ia merencanakan rute dan kemudian berkeliling Rongcheng dengan Zhao Chen di belakangnya. Sepanjang jalan, Zhao Chen terus membuka matanya lebar-lebar, mengamati sekelilingnya, mengamati dan mengingat Feng Shui setiap bangunan dan komunitas. Putaran-putaran ini berlangsung hingga setelah pukul 5 sore sebelum akhirnya berakhir. Untungnya,
Zhao Chen sekarang telah mencapai alam ki pendengaran, dan memiliki cukup tekad dan ki. Jika tidak, teknik pengamatan ki tidak akan mungkin bertahan begitu lama. Akan tetapi, menggunakan teknik observasi ki dalam jangka waktu lama membuatnya sangat kelelahan. Untungnya, hasilnya tidak mengecewakannya. Melalui seni mengamati ki, ia memperoleh pemahaman umum tentang Feng Shui berbagai tempat di Chengdu dan memilih beberapa lokasi dengan Feng Shui yang relatif baik. Meskipun Zhao Chen tidak tahu apakah ada rumah yang dijual di tempat-tempat ini yang sesuai dengan kebutuhannya, itu tidak masalah. Jika dia tidak tahu, dia bisa saja pergi ke profesional untuk berkonsultasi dan mencari tahu. Tepat pada saat itu, Zhao Chen melihat sebuah agen real estate berantai nasional di pinggir jalan dan memerintahkan Bone Woman, hentikan mobilnya. Wanita tulang itu menepi dan memarkir mobilnya sesuai instruksi. Setelah Zhao Chen keluar dari mobil, ia berkata, saya akan pergi ke agen real estate ini untuk menanyakan tentang rumah itu. Cari tempat parkir terdekat, lalu datang dan temui saya. Ya. Wanita tulang itu mengangguk, menyalakan sistem navigasi mobil, dan mulai mencari tempat parkir terdekat. Zhao Chen melangkah ke agen real estate di pinggir jalan. Setelah mendorong pintu dan masuk, Zhao Chen melihat beberapa staf duduk di meja resepsionis. Saat melihatnya masuk, salah satu dari mereka berdiri dan bertanya, halo. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin bertanya tentang rumah itu, jawab Zhao Chen. Staf itu, yang berusia awal 30-an, melirik Zhao Chen beberapa kali tanpa bersuara, lalu berkata, Anda ingin menyewa kamar, kan? Silakan duduk sebentar dan minum segelas air. Saya akan memanggil konsultan real estate untuk memperkenalkan Anda ke tempat ini. Meskipun terjadi kesalahpahaman, Zhao Chen tidak menjelaskan. Dipandu oleh staf, ia pergi ke ruang resepsionis di sebelah dan duduk. Seketika itu juga, para staf itu keluar dari ruang resepsionis dan memasuki area kantor melalui gang kecil di samping meja resepsionis. Setelah melihat sekeliling, ia memanggil seorang wanita muda berusia awal 20-an, berpakaian rapi, dan berkata kepadanya, Yuhan, ada pelanggan yang ingin menyewa kamar. Sapa dia, dan usahakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan transaksi ini. Kamu sudah bekerja di sini selama hampir sebulan, dan kamu belum menyelesaikan satu transaksi pun, baik itu menjual maupun menyewakan rumah. Kalau kamu ingin mendapatkan posisi tetap, kamu harus bekerja lebih keras. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, Saudara Tan, kata Yuhan penuh rasa terima kasih. Staf itu melambaikan tangannya dan berkata, ayo, jangan membuat tamu menunggu. Yuhan segera meninggalkan area kantor dan menuju ruang penerima tamu. Setelah dia pergi, seorang rekan kerja bertanya dengan rasa ingin tahu, Tan Xiong, ada apa denganmu hari ini? Kamu bahkan menolak tamu-tamumu sendiri. Ini tidak seperti biasanya. Tan Xiong merendahkan suaranya dan berkata, tidakkah kau lihat? Yang datang itu mahasiswa miskin. Orang seperti itu pasti akan mencari tempat sewa termurah. Kalaupun dia berhasil menyewakannya, dia tidak akan menghasilkan banyak uang. Lagi pula, kurasa ada kemungkinan besar dia tidak akan menyewakannya pada akhirnya. Jadi, untuk apa aku membuang-buang napas untuknya? Rekannya tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Tan Xiong, kau benar-benar licik. Kau tidak hanya merepotkan Yuhan, tapi kau juga membuatnya berterima kasih padamu. Meski disebut licik, Tan Xiong tak mempermasalahkannya dan tertawa. Haha, seorang pendatang baru memang perlu menanggung kesulitan dan kemunduran. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkembang? Aku sedang mengajarinya untuk berkembang. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih padaku? Tidakkah kamu takut salah menilai situasi dan melepaskan orang yang suka menghabiskan banyak uang? Canda seorang rekan kerja. Tan Xiong terkekeh dan menjawab, salah menilai? Lelucon apa ini? Mataku? Mata Tan Xiong, memang terkenal tajam. Mustahil aku salah. Tan Xiong tidak menyadari bahwa Zhao Chen telah mendengar percakapannya dengan rekan-rekannya. Meskipun mereka berada di area kerja dan berbicara dengan lembut, siapakah Zhao Chen? Selain kekuatan alam ki pendengarannya, peningkatan dan modifikasi tubuhnya oleh guntur surgawi telah meningkatkan pendengarannya ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan di kota yang ramai, ia dapat dengan jelas mendengar jarum jatuh dari jarak 100 meter. Sekalipun Tan Xiong merendahkan suaranya, itu bukan rahasia bagi Zhao Chen. Tidak heran dia tidak mau melihatku, itulah alasannya. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, tidak marah, tetapi merasa agak lucu. Lagi pula, siapa yang memperkenalkannya ke rumah itu tidak penting baginya. Seharusnya yang kesal adalah Tan Xiong, karena ia telah melewatkan kesempatan emas untuk meraup untung besar. Yuhan berjalan ke ruang tamu saat ini, membawa secangkir teh hangat. Tidak seperti Tan Xiong, dia tidak menilai Zhao Chen berdasarkan penampilannya berdasarkan usia atau pakaiannya. Mungkin dia baru saja memulai kehidupan bermasyarakat dan belum mempunyai kebiasaan ini, atau mungkin itu memang kepribadiannya. Setelah meletakkan teh hangat di depan Zhao Chen, Yuhan berkata sambil tersenyum, halo, Pak. Saya Yuhan, konsultan real estate. Bolehkah saya tahu nama Anda?
Zhao Yuan. Halo Tuan Zhao, rumah seperti apa yang ingin Anda sewa? Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Kamu salah, aku di sini bukan untuk menyewa kamar. MU Han terkejut dan bertanya dengan heran, kalau begitu kamu? Saya di sini untuk membeli rumah, jawab Zhao Chen. Beli rumah? MU Han awalnya terkejut, lalu gembira. Dibandingkan menyewa, menjual rumah tidak hanya menghasilkan komisi yang lebih tinggi, tetapi juga target penjualan yang lebih tinggi. Saat ini ia sedang magang. Jika ia bisa menjual satu rumah saja, ia bisa menjadi karyawan tetap. Karena itu, ia sangat bersemangat dan bahagia saat ini. Suara MU Han agak keras, dan terdengar sampai ke area kerja di belakang. Rekannya berkata dengan heran, Tan Xiong, kamu dengar itu? Pelanggan itu datang untuk membeli rumah. Kamu tidak salah menilai dia kali ini, kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Tan Xiong masih berpegang teguh pada keputusannya. Anak itu sepertinya tidak mampu beli rumah. Aku akan percaya kalau dia bilang ke sini mau sewa. Beli rumah? Bercanda, kan? Kamu tahu nggak sih betapa mahalnya rumah di Rongcheng sekarang? Meskipun tidak semahal tempat seperti Jingcheng atau Shanghai, harga rata-ratanya masih di atas 1,5 triliun yuan per meter persegi. Bagaimana mungkin mahasiswa miskin seperti dia bisa beli rumah? Kurasa anak ini cuma naksir MU Han. Pakaian desainer yang dibeli Zhao Chen sebelumnya hancur dalam pertempuran dengan pencuri semut atau terbakar menjadi abu dalam kesengsaraan petir. Pakaian yang dikenakannya sekarang adalah pakaian lamanya, yang terlihat sangat polos. Tidak heran Tan Xiong salah paham. Rekan kerjanya mengerutkan kening, berpikir bahwa kata-kata Tan Xiong sangat masuk akal, dan bangkit untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Tanya Tan Xiong. Tentu saja, aku akan mengingatkan MU Han, jawab rekannya. Tan Xiong menariknya kembali. Apa yang coba kau ingatkan? Apa kau tidak mendengar keterkejutan dalam suara MU Han tadi? Dia mungkin mengira dia beruntung dan bertemu dengan orang yang boros dan ingin membeli rumah. Jika kau mencoba membujuknya sekarang, dia tidak akan mendengarkan, dan dia akan curiga kau mencoba merebut pelanggannya. Buat apa repot-repot sendiri? Lagi pula, sebagai pemula, penderitaan adalah berkah. Bagaimana kau bisa berkembang jika kau tidak menderita? Di ruang tamu, Zhao Chen mendengar kata-kata Tan Xiong dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum kecut. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Hah? MU Han tercengang, tidak mengerti mengapa Zhao Chen menanyakan pertanyaan seperti itu. Untungnya, Zhao Chen tidak melanjutkan topik ini dan malah mulai berbicara tentang hal-hal serius. Dia mengeluarkan beberapa alamat yang ditandai dari sakunya dan bertanya, saya ingin membeli rumah di salah satu tempat ini. Setelah melirik alamatnya, MU Han berkata, tidak masalah, kami telah mendaftarkan properti di lokasi ini. Ia mengambil tabletnya, membuka daftar properti, dan mulai menjelaskannya panjang lebar. Misalnya, kompleks perumahan ini bersebelahan dengan lapangan Tianfu dan taman rakyat, tepat di lokasi yang Anda minta. Lokasinya strategis dan dikelilingi oleh area yang ramai. Yang terpenting, tata letak apartemennya fantastis. Meskipun hanya sedikit di atas 60 meter persegi, rasanya seperti lebih dari 100 meter persegi. Tunggu sebentar. Zhao Chen melambaikan tangannya, menyela perkenalan MU Han. Aku lupa menyebutkan satu syarat lagi. Rumah yang ingin kubeli idealnya berupa villa terpisah, dan lingkungan sekitarnya harus tenang, tidak terlalu berisik. Hah? Bukan villa? MU Han terkejut lagi. Nona MU, apa menurutmu aku tidak mampu membeli villa? Tanya Zhao Chen sambil tersenyum. MU Han tersipu dan cepat-cepat menjelaskan. Tidak, aku hanya sedikit terkejut. Lalu ia menambahkan dengan hati-hati. Tapi Tuan Zhao, villa memang cukup mahal. Harga tidak masalah, asalkan sesuai dengan kebutuhan saya. Zhao Chen mengambil teh hangatnya dan menyesapnya. Oh, begitu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mencarinya. MU Han sedikit malu. Sebagai konsultan real estate, menghafal daftar properti adalah keterampilan dasar, dan pencarian informasinya yang terburu-buru terasa agak tidak profesional. Untungnya, Zhao Chen tidak tampak marah. Ia tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, tidak apa-apa, luangkan waktumu untuk menyelidiki. Pada saat ini, wanita tulang memarkir mobilnya dan melangkah masuk ke agen real estate. Mata Tan Xiong berbinar saat dia kembali ke meja depan. Sikap dan pakaian seperti itu persis seperti apa yang seharusnya dimiliki seseorang yang ingin membeli rumah. Ia segera menghampiri wanita tulang itu dengan senyum lebar. Halo, Nona, ada yang bisa saya bantu? Sambil berbicara, ia melirik MU Han di ruang tamu. Maksudnya jelas, anak baru, belajarlah darinya, dialah yang ingin membeli rumah. Akan tetapi, wanita tulang mengabaikannya, melihat sekeliling, melihat Zhao Chen, dan melangkah ke arahnya. Tan Xiong tertegun sejenak, lalu tanpa sadar mengikutinya. Saat itu, ia mengira wanita tulang akan masuk ke ruang tamu untuk berbicara dengannya. Maka ia pun mempercepat langkahnya, memasuki ruang tamu mendahului wanita tulang, berdiri di samping meja lain, memberi isyarat silakan,
dan berkata sambil tersenyum, "Nona, silakan duduk." Wanita tulang itu mengabaikannya sekali lagi, berjalan langsung ke sisi Zhao Chen, dan tanpa duduk, berdiri di sana dengan hormat dan berkata, "Bos, mobilnya sudah diparkir." Zhao Chen mengangguk sedikit. Bos." Tan Xiong bahkan meragukan apakah dia salah dengar. Wanita cantik ini, yang tampak seperti CEO yang mendominasi, benar-benar memanggil pria malang ini bos? Apakah ada semacam kesalahan di sini? Tan Xiong menggosok matanya, dan setelah memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Sial, jadi cerita-cerita di novel itu semua benar. Orang-orang kaya itu memang suka berpura-pura miskin dan pamer, sungguh menjijikan. Tan Xiong berdiri di sana tercengang, benar-benar bingung, tidak tahu harus berbuat apa. MU Han menyadari situasinya dan segera berdiri, berkata, "Saudara Tan, Tuan Zhao berencana membeli villa, dan lokasi yang dipilihnya termasuk yang termahal di kota ini. Mengapa Anda tidak menangani kasus ini? Lagi pula, seharusnya Tuan Zhao yang menjadi klien Anda sejak awal." Tan Xiong sangat gembira dan tidak sabar untuk pergi dan menggantikan MU Han. Ini bukan menyewa atau membeli apartemen kecil. Ini membeli villa, apalagi villa di pusat kota. Harganya tak terbayangkan. Komisi setelah penjualannya luar biasa tinggi. Yang terpenting, jika kesepakatan ini berhasil, bonus kinerjanya akan sangat besar, bahkan mungkin bisa mempromosikan salah satu karyawan saya. Aku tidak bisa menerima ini. Wajah Tan Xiong berseri-seri dengan senyum. Ia sopan dalam tutur kata, tetapi ia berjalan menghampiri MU Han. Namun Zhao Chen tiba-tiba berbicara, menghancurkan mimpinya Nona MU. "Saya tidak ingin mengubah orang." MU Han sungguh baik hati, dan bahkan membela Tan Xiong. "Tuan Zhao, Saudara Tan adalah anggota kunci tim kami. Dia pasti bisa memberikan layanan yang lebih baik." Zhao Chen menyela, "Sudah kubilang aku tidak ingin mengubah orang." Ia lalu menoleh ke Tan Xiong, tersenyum, dan berkata, "Kurasa konsultan Tan tidak akan keberatan, kan?" "Tidak, aku tidak keberatan." Hati Tan Xiong mencelos ketika mendengar kata konsultan. Ia tahu Zhao Chen telah menyadari kelalaiannya sebelumnya, itulah sebabnya ia tidak mau menyerahkan kasus ini kepadanya. Dengan ekspresi getir, Tan Xiong meninggalkan ruang resepsi dan kembali ke area kantor. Rekannya, yang sebelumnya mengobrol dengannya dan diam-diam menyaksikan drama itu, mengetahui perkembangan dramatis itu dan bercanda. "Lihat, sudah kubilang kau salah menilai dia." MU Han benar-benar beruntung. Dia mendapatkan kesepakatan besar. Sepertinya orang baik pada akhirnya akan beruntung. Tan Xiong mendengus, masih dengan keras kepala berkata, "Mana keberuntungan atau kesialan? Kita bahkan belum melihat rumahnya. Mungkin akhirnya, kita akan lari terbirit-birit dan bicara sampai serak, hanya untuk membuat pihak lain pergi dengan kesal." Hal-hal seperti itu sudah sering terjadi. Mereka semua pernah mengalaminya. Namun, rekan kerja itu berkata, "Tan Xiong, aku merasa kamu adalah cahaya penuntun hari ini. Semakin kamu mengatakan kesepakatan MU Han akan gagal, semakin aku merasa dia benar-benar bisa menjualnya. Bagaimana kalau kita bertaruh?" kata Tan Xiong. "Apa yang kamu pertaruhkan?" tanya rekan saya. Tan Xiong berkata, "Kalau MU Han tidak membuat kesepakatan ini, kau yang traktir. Kalau dia yang traktir, aku yang traktir." "Setuju," tantang rekannya. Sementara itu, di ruang tamu, MU Han akhirnya menemukan informasi tentang beberapa villa terpisah yang memenuhi persyaratan Zhao Chen dan menunjukkannya kepada Zhao Chen. Zhao Chen melirik rumah-rumah itu, menyingkirkan rumah-rumah yang agak jauh dari lokasi yang diinginkannya, lalu menunjuk ketiga villa yang tersisa, sambil berkata, "Bisakah kami pergi dan melihat ketiga villa ini secara langsung?" MU Han menjawab, "Ya, pemilik ketiga gedung ini telah menitipkan kuncinya kepada perusahaan kami, jadi Anda bisa datang dan melihat propertinya kapan saja." "Baiklah, ayo pergi sekarang," kata Zhao Chen sambil berdiri. MU Han juga berdiri dan berkata, "Aku akan segera menghubungi rekan yang bertugas membersihkan ketiga villa ini." Dia segera berjalan memasuki area kerja. Zhao Chen menoleh dan memberi instruksi pada wanita tulang, "Pergi dan kendarai mobil ke sini." "Ya," jawab wanita tulang itu sambil berbalik dan berjalan keluar dari agen real estate itu. Setelah menunggu sekitar 10 menit, MU Han menghampiri Zhao Chen dan berkata, "Tuan Zhao, saya sudah menghubungi rekan-rekan saya. Mereka akan menunggu kita di villa. Kita bisa pergi sekarang." Zhao Chen mengangguk, "Ayo pergi." Setelah meninggalkan agen real estate, MU Han mencoba memanggil taksi. Tetapi Zhao Chen menghentikannya sambil tersenyum dan berkata, "Tidak perlu memanggil taksi. Sekretaris saya sudah pergi mengambil mobil." "Jadi, nona muda itu sekretarismu?" tanya MU Han terkejut. Meskipun sebelumnya ia mendengar wanita tulang memanggil Zhao Chen bos, ia mengira wanita tulang itu pasti seorang eksekutif tingkat tinggi atau semacamnya. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita itu hanyalah seorang sekretaris. Menggunakan orang yang luar biasa seperti itu sebagai sekretaris, bukankah itu agak terlalu boros?
MU Han tidak dapat menahan rasa ingin tahunya mengenai identitas Zhao Chen, tetapi dia bersikap profesional dan tidak akan menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya. Tak lama kemudian, wanita tulang itu mengendarai SUV Mercedes-Benz G55 dan berhenti di depan mereka berdua. Zhao Chen dengan sopan membukakan pintu mobil untuk MU Han dan berkata sambil tersenyum, "Nona MU, silakan masuk ke mobil." "Terima kasih," kata MU Han cepat, merasa sedikit malu. Setelah Zhao Chen masuk ke dalam mobil, wanita tulang menyalakan mesin dan melaju menuju alamat salah satu villa. Lebih dari 40 menit kemudian, Zhao Chen selesai melihat kedua villa tersebut, tetapi dia tidak terlalu puas dengan keduanya. Meskipun kedua villa ini terletak di area dengan Feng Shui yang baik menurut perhitungan mereka sendiri, sebenarnya mereka berada di lokasi Feng Shui yang terburuk di area tersebut. MU Han melirik informasi di tablet dan berkata, "Tuan Zhao, apakah Anda ingin melihat villa lain?" Villa itu terletak di sebelah Du Fu Tachet Cottage dan Taman Huan Huasi. Lingkungannya cukup tenang, tetapi agak luas dan harganya agak mahal. Zhao Chen menghela napas dan berkata, "Ayo kita lihat. Semoga villa ini tidak mengecewakanku. Kalau tidak, aku terpaksa tinggal di rumah yang biasa-biasa saja untuk saat ini." Mendengar ini, MU Han tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya. Diam-diam rasa khawatir kedua villa ini sangat bagus dari segi lokasi, lingkungan, dan tata letak. Kok bisa-bisanya dianggap biasa-biasa saja oleh Tuan Zhao? Standarnya terlalu tinggi. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan besar. 20 menit kemudian, wanita tulang mengendarai mobil ke komunitas tempat villa terakhir berada semenanjung Chaotang. Begitu memasuki kawasan pemukiman, mata Zhao Chen berbinar. Sebelumnya, ia hanya mengamati dari luar komunitas, jadi ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Baru setelah memasuki komunitas, ia menyadari bahwa tempat ini tidak hanya memiliki feng shui yang baik, tetapi juga atmosfer ilmiah yang kental. Gaya sastra dan konfusianisme ini menyebar dari pondok Jerami Dufu di dekatnya. Zhao Chen menyimpulkan setelah pengamatan. Pondok Jerami Dufu adalah tempat tinggal penyair Dufu ketika ia melarikan diri dari pemberontakan An Lushan dan pindah ke Sichuan. Selama berabad-abad, banyak sekali sastrawan dan cendekiawan datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada sang penyair, mengenang sang bijak, minum anggur, dan menggubah puisi, memastikan atmosfer sastra dan konfusianisme di daerah ini tetap kuat, menjadikannya tanah yang penuh berkah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 72 tanah terberkati yang terkenal, namun tanah ini jauh lebih baik daripada tanah harta karun Feng Shui biasa. Gaya yang halus dan terpelajar tidak hanya meningkatkan keberuntungan sastra seseorang, memungkinkan kemajuan pesat dalam pembelajaran, tetapi juga meminimalkan potensi kejadian buruk selama pengembangan diri berkat kejujuran dan ketenangan yang melekat. Gaya ini bahkan dapat memupuk kesetiaan yang teguh dan keberanian sastra yang menjadi ciri khas para praktisi konfusianisme. Meskipun dia belum melihat seperti apa wujud villa itu, Zhao Chen sudah memutuskan inilah villanya. Zhao Chen memejamkan mata dan menghirup napas dalam-dalam suasana ilmiah di sekelilingnya. Saat gaya sastra dan semangat konfusianisme memasuki tubuhnya, dia menemukan bahwa kultivasinya, yang baru saja ditingkatkan ke tahap tengah alam ki pendengaran, menjadi jauh lebih stabil sebagai hasilnya. Hal ini sangat mengejutkannya dan memperkuat tekadnya untuk membeli rumah di sini. MU Han tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Chen. Ketika melihatnya tiba-tiba berhenti, ia segera memanggil, "Tuan Zhao, silakan ikut saya ke sini." "Kita sudah sampai," jawab Zhao Chen, membuka matanya, lalu mengikuti MU Han berjalan-jalan di kawasan pemukiman yang indah itu. Mengenai gaya sastranya dan aura konfusiannya, dia akan punya banyak waktu untuk menyerapnya setelah dia pindah ke sini. Lanskap di komunitas semenanjung Chaotang sangat bagus, dengan jembatan kecil, air yang mengalir, pepohonan hijau, dan bukit-bukit buatan yang menciptakan lanskap indah yang menyerupai lukisan. Berjalan melewatinya serasa berjalan melewati taman penuh suasana artistik yang menenangkan pikiran. Deretan pepohonan mengisolasi area ini dari kebisingan luar, menjadikannya sangat tenang, hanya terdengar suara aliran air dan kicauan burung. Sulit dipercaya bahwa area perumahan ini benar-benar terletak di pusat kota yang ramai, tepat di sebelah Du Fu Tachet Cottage yang terkenal dan selalu populer. Dipimpin oleh MU Han, Zhao Chen tiba di salah satu villa. Villa ini terletak tepat di sebelah Sungai Huanhua, dan bersama dengan beberapa villa lain di dekatnya, dikelilingi oleh Sungai Huanhua yang mengalir berbentuk U. MU Han memperkenalkan, "Tuan Zhao, ini villanya. Lihat, rekan saya sudah tiba dan menunggu kita di depan pintu." Zhao Chen mengangguk, namun alih-alih menerjang maju, dia malah mengaktifkan teknik observasi kinya. Pemandangan ini mengejutkan Zhao Chen, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Aura yang begitu kuat, gaya ilmiah dan konfusianisme yang begitu kuat. MU Han benar-benar bingung dan bertanya, "Tuan Zhao, apa yang Anda bicarakan?" "Bukan apa-apa." Zhao Chen melambaikan tangannya, lalu mengamati villa itu dengan saksama. Pada saat yang sama, sebaris informasi terproyeksi dari lembar informasi dan terpatri di matanya. Setelah membaca pesan ini, Zhao Chen mengerti sepenuhnya. Begitu.
Tata letak ini, yang terletak di tengah sungai berbentuk U, dikenal dalam Feng Shui sebagai sabuk giok di pinggang, sebuah konfigurasi yang sangat menguntungkan. Sungai yang mengalir deras ini adalah sabuk giok, yang mendatangkan kekayaan dan mengusir energi negatif. Sementara itu, aliran Huanhua berasal dari pondok Jerami Dufu. Oleh karena itu, sungai ini tidak hanya mendatangkan kekayaan tetapi juga suasana yang berkelas dan berbudaya. Setelah periode akumulasi dan fermentasi yang panjang, energi di sini secara alami menjadi sangat kuat. Suasana berbudaya di sini berkali-kali lipat lebih kuat daripada di tempat lain. Segera setelah itu, Zhao Chen, dipimpin oleh M. Yuhan dan rekan-rekannya, memasuki villa. Ini adalah villa 3 lantai dengan area yang luas. Meskipun masih berupa rumah tanpa perabotan, agen properti secara teratur mengirimkan orang untuk membersihkannya, sehingga terlihat cukup bersih. Villa ini dikelilingi taman yang luas, namun saat ini ditumbuhi rumput liar dan terlihat agak gersang. Namun, setelah dirawat dengan baik, taman ini pasti akan sangat indah. Deretan rumah berdinding putih dan berlantai biru mengelilingi taman dan villa. Saat Zhao Chen melihat sekeliling villa, M. Yuhan juga berbicara tanpa henti, memperkenalkan villa itu kepadanya. Namun, Zhao Chen tidak peduli dengan hal-hal seperti lokasi pelabuhan, luas wilayah, atau potensi investasi. Yang ia inginkan adalah tanah yang diberkati untuk membantunya bercocok tanam. Villa ini persis seperti yang ia inginkan. Dia melambaikan tangannya untuk menyela perkenalan M. Yuhan. Baiklah, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku ingin villa ini. Kau menginginkannya? Benarkah? M. Yuhan awalnya terkejut, lalu gembira. Meskipun ia berusaha tetap tenang, suaranya yang bergetar menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Mata rekannya yang berdiri di dekatnya menampakkan rasa iri yang mendalam. Meskipun dia, sebagai orang yang secara teratur membersihkan villa, akan menerima komisi setelah penjualannya, jumlah itu jauh lebih sedikit daripada komisi yang diterima M. Yuhan. Tentu saja benar, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Bisakah Anda menghubungi pemilik rumah untuk saya dan menanyakan kapan dia bisa datang dan menandatangani kontrak penjualan rumah ini? Oh, ngomong-ngomong, berapa harga villa ini? Mendengar pertanyaan terakhirnya, M. Yuhan dan rekan-rekannya terdiam. Kamu bahkan belum tahu harganya. Dan kamu sudah memutuskan untuk membeli rumah ini? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Lagi pula, kami sudah menjelaskan harga villa ini kepadamu sebelumnya, kan? Apa kamu mengabaikan penjelasan kami sepenuhnya? Mereka benar. Zhao Chen begitu fokus pada Feng Shui villa itu sehingga dia bahkan tidak menyadari apa yang mereka jelaskan. Meskipun M. Yuhan mengeluh dalam hati, ia tak berani mengungkapkan pikirannya. Setelah melirik informasi di tablet, ia berbicara dengan lancar. Tuan Zhao, villa yang Anda pilih memiliki luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, luas taman lebih dari 300 meter persegi, dan luas ruang bawah tanah sekitar 150 meter persegi. Zhao Chen melambaikan tangannya dan menyela. Baiklah, kamu tidak perlu memberiku data ini, katakan saja harganya. M. Yuhan melirik data di akhir dokumen dan berkata, harga villa ini 50 juta. Anda harus menanggung semua pajak dan biaya, serta biaya agen, yang jumlahnya sekitar 3 juta. Jika Anda ingin mengajukan pinjaman, perusahaan kami dapat menghubungi bank terkait untuk Anda. Tidak perlu, Zhao Chen menggelengkan kepalanya, dengan sopan menolak tawaran M. Yuhan. Aku akan membayar lunas. Dia baru saja mendapatkan 10 juta dolar as dari Yu Tianqi, yang dia gunakan untuk membeli villa ini. Mendengar ini, M. Yuhan dan rekan-rekannya terkejut. Itu 40 juta. Itu bukan 4 juta. Dan itu pasti bukan 400 ribu. Kamu cuma bilang mau bayar penuh? Kamu pikir ini beli kentang? Serius? Itu boros banget. Mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Sebagai agen real estate, meskipun Anda belum pernah mengalaminya sendiri, Anda mungkin pernah mendengar rekan kerja lain berbicara tentang penjualan villa. Namun, kebanyakan orang, bahkan mereka yang ingin membeli rumah mewah bernilai jutaan dolar, biasanya mengambil KPR. Seseorang seperti Zhao Chen, yang langsung membayar lebih dari 50 juta yuan, sungguh langka. Saya akan segera menghubungi pemilik rumah untuk Anda. M. Yuhan menahan kegembiraannya, mencari nomor pemilik rumah melalui bagian belakang karyawan, dan menelepon untuk menghubunginya. Ditemani wanita tulang, Zhao Chen berjalan santai di taman luar villa. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, seolah ditusuk duri. Seseorang memata-mataiku dalam kegelapan. Zhao Chen mengangkat alisnya, wajahnya langsung menjadi gelap. Tepat saat dia hendak bergerak, perasaan gelisah yang terus-menerus itu lenyap. Siapa yang memata-mataiku? Dan apa tujuan mereka? Zhao Chen bertanya-tanya. Wanita tulang juga menyadari ada yang mengintipnya dalam kegelapan. Wajahnya langsung muram, dan ia berbisik di telinga Zhao Chen. Tuan, saya akan pergi melihatnya. Zhao Chen mengangguk silakan. Wanita tulang itu segera berbalik dan melangkah keluar dari villa. M. Yuhan, yang baru saja selesai menelepon, kebetulan menyaksikan kejadian ini dan bertanya dengan heran, Tuan Zhao,
Mengapa saudari Bai pergi? Dia sangat tertarik dengan daerah ini dan ingin jalan-jalan. Zhao Chen mengarang alasan, tanpa memberi M. Yuhan waktu untuk memikirkannya. Dan mengganti topik pembicaraan. Sudahkah kamu menghubungi pemiliknya? Apa katanya? M. Yuhan menjawab, dia bilang hari ini sudah malam. Kalau kamu ada waktu besok, dia akan datang ke agen properti sekitar pukul 10 pagi besok untuk menandatangani kontrak jual beli rumah denganmu. Zhao Chen mengangguk dan berkata, baiklah, besok pagi. Ia kemudian bertanya, apakah agensi Anda memiliki gambar arsitektur detail villa ini? Saya ingin memberikannya kepada desainer interior untuk merancang rencana dekorasi. M. Yuhan menjawab, ya, berikan saya alamat email dan saya akan mengirimkannya kepada Anda. Beberapa detik setelah Zhao Chen membacakan alamat email tersebut, aplikasi email di ponselnya berbunyi bip, yang menunjukkan bahwa email baru telah diterima. Pada saat ini, wanita tulang yang pergi menyelidiki kembali. Melihat M. Yuhan berdiri di samping Zhao Chen, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Zhao Chen langsung mengerti. Wanita tulang jelas gagal melacak mata-mata itu. Tanpa menunjukkan emosi, ia berkata kepada M. Yuhan dan rekannya, ayo pergi. M. Yuhan menanggapi rekan-rekannya dan membawa mereka meninggalkan villa, menuju gerbang kompleks perumahan. Zhao Chen sengaja memperlambat langkahnya, menciptakan sedikit jarak di antara dirinya dan mereka. Sementara wanita tulang segera mendekatinya. Apa yang terjadi? Tanya Zhao Chen dengan suara rendah. Wanita tulang itu menjawab dengan lembut, mata-mata itu licik dan waspada. Saat aku mengejarnya, dia sudah menghilang. Namun, aku yakin kemungkinan besar dia adalah penduduk komunitas ini. Zhao Chen mengangguk, menyetujui dugaan wanita tulang. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk tidak menyadari sama sekali jika ada yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, mata-mata ini kemungkinan besar bukan orang yang membuntuti mereka selama ini. Kemungkinan besar mereka berasal dari lingkungan ini. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia juga seorang kultivator, kalau tidak dia tidak akan bisa lolos dari pencarian wanita tulang. Zhao Chen tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Meskipun jumlah petani di dunia saat ini memang sedikit, Chengdu tetaplah kota besar dengan puluhan juta penduduk tetap. Populasi ini menunjukkan bahwa jumlah petani tidak boleh sedikit. Lebih lanjut, kawasan permukiman semenanjung Chaotang merupakan salah satu lokasi paling makmur di Chengdu. Tidak mengherankan jika banyak petani juga tinggal di sini. Saya harap dia tetangga yang baik, kata Zhao Chen lirih. Dia tidak peduli dengan tetangganya yang seorang kultivator, karena dia punya banyak cara untuk mengubah villa ini menjadi benteng yang tak tertembus. Namun, dilihat dari kegemaran tetangga ini memata-matai orang lain, dia mungkin orang yang punya selera humor yang aneh. Setelah meninggalkan kawasan permukiman semenanjung Chaotang, Zhao Chen mengajak M. Yuhan dan rekan-rekannya masuk ke mobilnya dan mengantar mereka kembali ke tempat kerja masing-masing. Baru setelah itu, ia menginstruksikan Bone Woman untuk mencari hotel di dekat agen real estate. Dia tidak berencana untuk kembali ke apartemen sewaan, jadi dia pikir dia harus menghabiskan malam di hotel saja. Setelah check-in ke hotel dan makan malam, Zhao Chen menemukan nomor telepon Liu Xiaoya. Zhao Chen cukup puas dengan desainer wanita ini. Karena kedua belah pihak sangat puas dengan desain pangkalan penanaman ramuan obat Cina, dan berdasarkan gagasan bahwa lebih baik menggunakan seseorang yang dikenal daripada seseorang yang tidak dikenal, Zhao Chen memutuskan untuk mempercayakan dekorasi villa itu kepadanya juga. Pada saat ini, Liu Xiaoya berada di studio desainnya, mendesah kepada temannya. Sebelum tahun baru Imlek, dia mengundurkan diri dari perusahaan desain aslinya dan membuka studio ini bersama seorang teman, tempat dia mengerjakan desain dan dekorasi. Alasannya berhenti untuk memulai bisnis sendiri ada dua. Pertama, ia masih muda dan memiliki impian berwirausaha. Kedua, mantan bosnya sering melecehkan karyawan perempuan yang cantik. Karena tak tahan lagi, ia menamparnya, mengundurkan diri karena marah, dan bahkan menceritakan kesalahannya kepada istri bosnya. Namun gara-gara kejadian ini, dia dibenci oleh mantan bosnya yang mengancam akan melarangnya bekerja di industri desain interior. Awalnya, Liu Xiaoya tidak menganggap serius ancaman bosnya. Dalam benaknya, ia mencari nafkah dengan kemampuannya sendiri. Dan bahkan jika mantan bosnya ingin menahannya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun, setelah menjalankan studio tersebut selama beberapa waktu, Liu Xiaoya menyadari bahwa pemikirannya sebelumnya terlalu naif. Mendapatkan bantuan dari orang lain itu sulit. Tapi disabotase oleh orang lain itu mudah. Selama periode ini, meskipun Liu Xiaoya menghubungi banyak klien, mereka direbut oleh perusahaan lamanya atau disabotase dengan berbagai cara. Hingga hari ini, ia belum berhasil mencapai satu kesepakatan pun. Melihat Liu Xiaoya sedang lesu, temannya menghiburnya, tidak apa-apa, Xiaoya. Kekuatanmu sudah jelas. Sekeras apapun bos tak tahu malu itu mencoba menjelek-jelekanmu dan menggunakan taktik licik, dia hanya bisa menekan kita sementara. Selama kamu masih punya kesempatan, kamu pasti akan mencapai puncak. Kesempatan? Desah Liu Xiaoya. Masalahnya, kita mungkin takkan pernah mendapat kesempatan. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering.
Melihat nama di ID penelepon, Liu Xiaoya terdiam sejenak, lalu segera menenangkan diri dan menjawab telepon, "Halo Tuan Zhao. Apakah ada masalah selama konstruksi yang mengharuskan saya merevisi rencana desain?" Zhao Chen terkekeh, "Mengapa Nona Liu bertanya seperti itu? Apa kau tidak percaya diri dengan desainmu?" Liu Xiaoya bertanya dengan bingung. "Lalu, apa yang Tuan Zhao ingin temui saya?" Zhao Chen berkata, "Begini, saya berencana membeli villa di komunitas Semenanjung Chaotang dan ingin meminta bantuan Anda untuk desain interiornya. Kalau Anda kenal tim renovasi tingkat tinggi, Anda bisa memperkenalkan saya kepada mereka agar saya bisa mengerjakan renovasinya." Di ujung telepon yang lain, mulut Liu Xiaoya ternganga. Dia hanya mengatakan bahwa dia takut tidak akan mendapat kesempatan itu, tetapi kesempatan itu datang mengetuk pintunya dalam sekejap mata. Semenanjung Chaotang adalah salah satu kawasan perumahan paling mewah di Chengdu. Jika ia bisa menangani kasus ini dan melakukannya dengan baik, studio barunya akan langsung terkenal. Saat itu, bahkan jika mantan bosnya mencoba menekannya, ia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Liu Xiaoya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berkata, "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Zhao. Bolehkah saya melihat gambar arsitekturnya agar saya bisa menyiapkan beberapa rencana desain untuk Anda?" Zhao Chen setuju. "Baiklah, nanti saya kirimkan gambar arsitekturnya ke alamat email Anda. Sama seperti sebelumnya." "Ya? Tidak? Saya sudah mengganti alamat email saya." Alamat email lama Liu Xiaoya diambil paksa oleh perusahaan lamanya setelah ia mengundurkan diri, karena berisi banyak dokumen dan informasi dari perusahaan. Jadi sekarang, ia menggunakan alamat email yang baru didaftarkan. Liu Xiaoya membacakan alamat email barunya dengan lantang. Zhao Chen memanggil cincin penyimpanannya, mengeluarkan kertas dan pena, dan menuliskan alamatnya. Setelah itu, Liu Xiaoya berkonsultasi dengan Zhao Chen tentang gaya dekorasi yang diinginkan dan kesukaannya, sehingga desain akhir akan lebih sesuai dengan selera Zhao Chen. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen berkata, "Menurutku, gaya kuno yang kamu kuasai sangat bagus dan memiliki banyak daya tarik. Tentu saja, akan lebih baik jika gaya tersebut juga mempertimbangkan kepraktisan dan teknologi." Liu Xiaoya setuju. Lalu teringat beberapa persyaratan aneh yang diajukan Zhao Chen saat mendesain pangkalan penanaman tanaman obat seperti lokasi dan orientasi bangunan. Jadi dia dengan santai bertanya, "Jadi, Tuan Zhao, apakah Anda punya persyaratan terkait tata letaknya?" Benar saja, tebakannya benar. Zhao Chen memang berencana untuk memasang beberapa formasi di villa, seperti yang ia lakukan dengan pangkalan penanaman tanaman obat. Namun, ia masih perlu mempelajari formasi mana yang akan dipasang. Jadi ia berkata, "Aku punya beberapa ide, tapi aku perlu memikirkannya matang-matang sebelum bisa memberimu jawaban. Sampai saat itu, kau bisa merancangnya sesuai idemu sendiri." "Baiklah," jawab Liu Xiaoya. "Baiklah, kalau begitu sudah beres. Desain dulu, baru hubungi aku kalau sudah selesai," kata Zhao Chen, hendak menutup telepon. Liu Xiaoya buru-buru memanggilnya, "Tuan Zhao, tunggu sebentar." Zhao Chen bertanya, "Ada apa? Ada hal lain? Haruskah saya membayar biaya desainnya dulu?" "Tidak. Biaya desain akan dibayarkan setelah Anda puas. Saya hanya ingin meminta sesuatu." Liu Xiaoya ragu-ragu, tampak malu untuk berbicara. Zhao Chen menjadi tertarik dan bertanya, "Permintaan yang tidak masuk akal? Katakan padaku, apa itu?" Setelah ragu sejenak, Liu Xiaoya akhirnya angkat bicara begini, "Kalau ada orang lain yang datang kepadamu selama ini dan mencoba menjelek-jelekanku atau menjelek-jelekanku, aku harap kamu tidak mempercayainya." "Ada apa? Apa kau menyinggung seseorang?" tanya Zhao Chen. "Kurasa begitu," kata Liu Xiaoya dengan wajah getir dan desahan. Zhao Chen mendesak lebih jauh, "Bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi?" Liu Xiaoya ragu-ragu. Ia merasa tidak etis membicarakan orang lain di belakangnya, meskipun mantan bosnya memang bukan orang baik. Melihat keraguannya, temannya menjadi cemas dan buru-buru berkata, "Xiaoya, apa susahnya? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu korbannya." Karena terburu-buru, temannya langsung mengambil ponselnya dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, "Halo Tuan Zhao. Saya teman Liu Xiaoya dan juga rekannya di studio desainnya saat ini." Masalahnya, dia sangat fasih berbicara. Hanya dengan beberapa kata saja, dia menjelaskan seluruh cerita dengan jelas. "Aku mengerti." Zhao Chen mengangguk. Meskipun ia tidak banyak berhubungan dengan Liu Xiaoya, dari interaksinya yang terbatas, ia tahu bahwa Liu Xiaoya adalah wanita yang mandiri, kuat, dan cakap. Ia tidak akan mengarang kebohongan untuk menipunya. Lagi pula, Liu Xiaoya tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Mengapa ia berbohong hanya untuk mencegahnya mempercayai rumor? Jadi dia berkata, "Jangan khawatir, aku masih bisa membedakan kebenaran dari kebohongan." "Terima kasih, Tuan Zhao." Liu Xiaoya menghela napas lega. Zhao Chen berkata dengan suara berat, "Tidak perlu berterima kasih, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika usulan desainmu tidak memuaskanku, aku akan menggantimu.
Ketika pembicaraan beralih ke masalah profesional, wajah Liu Xiaoya langsung kembali percaya diri, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Tuan Zhao, saya percaya pada rencana desain saya, dan saya yakin itu akan memuaskan Anda." "Baiklah, kalau begitu aku akan menantikannya." Zhao Chen tertawa. Setelah menutup telepon, Zhao Chen pertama-tama mengirimkan gambar arsitektur ke alamat email Liu Xiaoya, lalu menyalakan dupa yang menenangkan dan mulai berlatih teknik menelan paus. Lebih dari 1 jam kemudian, setelah selesai berlatih, ia berbaring di tempat tidur dan mulai mempelajari pengetahuan medis pada lembar informasi. Sementara itu, di agen real estate tempat M. Yuhan bekerja, semua orang bersiap untuk berkemas dan meninggalkan pekerjaan. Rekan kerja yang sebelumnya bertaruh dengan Tan Xiong tiba-tiba muncul pada saat itu, sambil berteriak agar Tan Xiong mentraktirnya camilan tengah malam. "Mengapa saya harus?" tanya Tan Xiong, tidak mau mendengarkan. "Rekan kerjaku bilang, kamu bertaruh denganku tadi siang. Kalau M. Yuhan berhasil mencapai kesepakatan, kamu akan mentraktir semua orang makan malam." "Apa? Kamu mau mengingkari janjimu?" Tan Xiong membalas, "Siapa bilang aku akan mengingkari kesepakatan? Perintahnya belum selesai." Rekan saya berkata, "M. Yuhan sudah membuat janji dengan pemilik rumah untuk menandatangani kontrak penjualan besok pagi. Bukankah itu sudah termasuk kesepakatan?" "Tentu saja tidak," kata Tan Xiong. "Kesepakatan itu baru dianggap berhasil setelah kontrak penjualan ditandatangani. Kita semua pernah mengalaminya, ada yang mundur di menit-menit terakhir." Kata-kata Tan Xiong masuk akal, semua orang yang hadir pernah mengalami situasi serupa. Setelah mempertimbangkannya sejenak, rekan kerjanya berkata, "Baiklah, Anda benar. Lalu, setelah M. Yuhan resmi menutup kesepakatan besok, Anda bisa mentraktirnya makan besar. Jangan coba-coba mengingkari janji Anda." "Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengingkari utangku." Tan Xiong mengatakannya, tetapi dia menyesalinya dalam hati. Jika kesepakatan M. Yuhan berhasil, dia tidak hanya tidak akan mendapat sepeser pun atau keuntungan apapun, tetapi dia juga harus membayar makanannya dari kantongnya sendiri. Ini sungguh tidak adil dan membuat frustrasi. Sekarang, yang dapat dilakukannya hanyalah berdoa dalam hati agar Zhao Chen bersedia menolong M. Yuhan besok. M. Yuhan, yang tak menyadari pikirannya sendiri, melangkah maju dan berkata, "Mana mungkin aku membiarkan saudara Tan menghabiskan uang? Kalau kesepakatan ini berhasil, aku harus mentraktir semua orang makan besar. Lagi pula, aku harus berterima kasih kepada saudara Tan. Kalau dia tidak mengenalkan klien itu kepadaku, aku tak akan punya kesempatan untuk menyelesaikan kesepakatan sebesar ini." Wajah Tan Xiong sehitam dasar panci, tetapi dia tidak bisa marah. Lagi pula, M. Yuhan bermaksud baik. Rekan-rekan di sekitarnya terhibur, terutama yang bertaruh dengan Tan Xiong, yang mengedipkan mata dan berkata, "Menyesal sekarang? Mari kita lihat apakah kamu masih akan menilai orang berdasarkan penampilannya di masa depan." Tan Xiong mendengus dingin, mengambil barang-barangnya, dan berbalik untuk meninggalkan perusahaan. Setelah berjalan agak jauh, dia berbalik, meludah ke arah rombongan itu, dan mencibir, "Tunggu sampai kamu berdiri besok, baru kita lihat bagaimana kamu menangis." Sementara itu, di sebuah kafe internet dekat kota universitas. Pagi ini, saya bertemu Zhao Chen dan anak laki-laki dari kelompok wanita tulang di rumah saudara saya. Mereka sedang duduk di depan komputer, mengetik di keyboard. Seorang pemuda yang duduk di hadapannya mendongak kaget, meliriknya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Du Zheng, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Kecepatan tanganmu luar biasa. Mainkan League of Legends MU, jangan ganggu aku sibuk," kata pria bernama Du Zheng tanpa mendongak. Dia tidak sedang bermain game saat ini, dia sedang menulis postingan. Setelah meyakini bahwa dirinya telah menemukan perselingkuhan Zhao Chen, dia mulai menyelidiki paman dan bibinya, serta tetangga-tetangganya, dan mengumpulkan sejumlah informasi dan intelijen. Yang perlu dilakukan Du Zheng sekarang adalah menyingkap keburukan Zhao Chen dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah kurang ajar yang mempermainkan perasaan wanita dan sama sekali tidak layak disebut pahlawan. Saat Du Zheng menulis postingan itu, ia bergumam dalam hati, "Hari ini aku akan merobek topengmu dan memberitahu semua orang bahwa kau sebenarnya kurang ajar kotor. Aku yakin Lin Sui akan memutuskan hubungan denganmu setelah melihat informasi ini. Lalu aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk muncul di saat hatinya paling hancur dan memberinya kehangatan serta dukungan. Haha, Lin Sui pasti akan tersentuh dan akhirnya jatuh ke pelukanku." Membayangkan dirinya memenangkan hati Lin Sui, Du Zheng menyeringai lebar. Akhirnya, dia selesai menulis postingan, menyalinnya, masuk ke forum Universitas Kedokteran Sihua, menulis dengan judul "Wahyu Besar Pahlawan Zhao Chen sebenarnya seorang kurang ajar yang bermain dengan wanita." Dan mempostingnya. "Postinganku pasti bikin heboh." Du Zheng menyeringai dan tertawa puas. "Zhao Chen, kau hanya menunggu untuk dikutuk semua orang dan dikutuk mati oleh massa. Hahaha." Du Zheng tidak sabar untuk menyegarkan halaman beberapa detik setelah memposting pesan. Harus saya akui, judulnya memang sangat menarik di forum Universitas Kedokteran Sihua.
Penyegaran singkatnya menampilkan balasan dari Ode selama beberapa hari. Haha, seseorang sudah datang dan memarahi Zhao Chen begitu cepat. Du Zheng terkekeh saat mengambil minuman di atas meja, menyesapnya sambil menggulir halaman ke bawah dengan mouse-nya, ingin melihat bagaimana orang-orang ini mengutuk Zhao Chen dan bersenang-senang dengan mereka. Namun, ketika ia melihat balasannya, wajahnya langsung muram. Ia begitu gembira hingga menelan minumannya dan tersedak hebat. Setelah terbatuk-batuk, ia merasa sedikit lebih baik. Balasan di bawah postingan tersebut memang merupakan penghinaan, tetapi tidak ditujukan kepada Zhao Chen, melainkan ditujukan kepadanya. Poster orang bodoh. Sialan, dari mana si idiot ini berasal? Berani-beraninya mencemarkan nama baik Zhao Chen? Apa dia ingin mati? Hei Zhao Chen, kenapa kau tidak meledak saja saat itu juga? Maaf, saya ayah si pengirim poster. Ini semua salah saya. Seharusnya saya sudah ejakulasi ke dalam tangki septik saat itu. Melihat balasan-balasan tersebut, ada yang langsung melontarkan hinaan kepadanya. Dan ada pula yang digunakan dengan berbagai cara untuk mengutuknya. Du Zheng begitu marah hingga ia hampir menghancurkan komputernya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk meredakan rasa frustrasi di hatinya. Du Zheng menenangkan dirinya sendiri. Tenanglah, aku harus tenang. Orang-orang ini pasti sudah masuk tanpa membaca postingannya dengan saksama sebelum mulai mengkritik. Aku tidak perlu berdebat dengan mereka. Setelah mereka membaca postingannya, mereka pasti akan meminta maaf kepadaku lalu berbalik dan mengkritik Zhao Chen. Karena mengira orang lain akan butuh waktu untuk membaca postingannya, ia pun membuka situs web video dan memilih untuk menonton salah satu acara varietas favoritnya. Namun, acara yang biasanya membuatnya tertawa dari awal hingga akhir ini sama sekali tidak layak ditonton. Karena pikirannya tidak pernah menemukan kedamaian. Dia terus memikirkan postingannya. Akhirnya, setelah bertahan selama 5 menit, Du Zheng menduga orang-orang pasti sudah selesai membaca postingannya. Jadi dia buru-buru kembali ke halaman web yang belum ditutup, mengklik segarkan, dan mulai membaca dari bawah ke atas. Ia yakin balasan-balasan sebelumnya berasal dari orang-orang yang mulai mengkritik tanpa membaca postingan tersebut. Hanya balasan-balasan selanjutnya yang dapat diandalkan dan rasional. Tetapi, setelah membaca beberapa balasan terbaru di bagian bawah daftar, dia marah lagi. Sialan, apa orang-orang ini sudah gila? Mereka sudah baca postinganku dan masih menyerangku. Mereka bahkan bilang semua isi postinganku itu rekayasa dan palsu. Orang-orang idiot ini, apa otak mereka tidak bisa dipakai? Isi postinganku logis dan berdasar, benar-benar nyata, dan mereka sebenarnya tidak percaya. Mereka malah curiga itu rekayasa. Du Zheng gemetar karena marah. Karena tak ada tempat lain untuk melampiaskan rasa frustrasinya, ia meluapkan semua kekesalannya di keyboard, memukul-mukulnya dengan tinju. Adegan ini membuat pemilik warnet kesal, dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kau mau menghancurkan komputerku? Percayalah, kalau kau merusaknya, kau harus membayarnya." Mendengar ini, Du Zheng segera berhenti menghancurkan barang-barang. Tidak peduli seberapa semarahnya Anda tidak boleh membiarkan uang menguasai Anda. Ia berpikir sejenak dan bersiap membalas, siap memulai perang dengan para penggemar Zhao Chen yang tak berotak ini. Namun, tepat setelah ia selesai mengedit balasannya dan mengklik tombol konfirmasi, ia diberitahu bahwa postingan itu tidak ada. Apa yang terjadi? Du Zheng terkejut. Ia langsung melihat notifikasi sistem, yang setelah dibuka, menampilkan sebuah unggahan yang telah dihapus. Alasan penghapusannya juga tercantum di atas kampanye fitnah yang tak berdasar, mengarang tuduhan tak berdasar, mencoba mencemarkan nama baik Zhao Chen tanpa foto atau video. Sungguh tidak profesional. Siapa lagi yang harus kami hapus kalau bukan Anda? Tidak ada gambar, tidak ada video. Du Zheng akhirnya mengerti mengapa postingannya tidak hanya tidak dipercaya tetapi juga dihapus. Ya, postingannya hanya berupa teks, tanpa foto atau video yang mendukungnya. Pantas saja tidak ada yang percaya. Seharusnya aku mengambil foto dan video pagi ini. Benar-benar kesalahan besar. Du Zheng menepuk dahinya keras-keras, merasa sangat kesal. Lalu, ia menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, aku sudah tahu di mana Zhao Chen menyembunyikan selingkuhannya. Aku akan mengintai di sana mulai sekarang, dan aku yakin bisa mendapatkan foto dan videonya. Aku ingin melihat bagaimana reaksi kalian para penggemar bodoh itu ketika aku punya bukti kuat. HMPH. Semangat juang Du Zheng kembali menyala. Dan ia bersiap memasang pengumuman untuk memberitahu semua orang bahwa sebentar lagi akan ada foto dan video yang membuktikan kata-katanya. Namun ketika dia selesai menulis postingan dan mengklik terbitkan, dia diberitahu bahwa akunnya telah diblokir. Sialan. Du Zheng tak kuasa menahan diri lagi. Ia menghantamkan tinjunya ke meja komputer dan berteriak marah, "Kalian benar-benar memblokir akunku. Apa kalian bodoh? Kalian membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Tahu?" Semua orang di warnet tertarik pada Du Zheng. Beberapa orang yang dekat dengannya begitu ketakutan sehingga mereka segera bangkit, entah meminta pemiliknya untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih jauh atau sekadar meninggalkan komputer agar tidak terjebak dalam baku tembak.
Bosnya sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Tetapi dia tidak maju untuk menghentikan Du Zheng. Ia terus memperhatikan Du Zheng dan menyadari bahwa perilaku pria ini sangat tidak normal. Terkadang tertawa dan terkadang marah, terkadang tegang dan terkadang bersemangat. Ia sama sekali tidak tampak seperti orang normal. Apakah orang ini gila? Tanya pemilik warnet itu dalam hati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Du Zheng gila. Maka ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi polisi. Tak berani berbicara terlalu keras karena takut didengar Du Zheng. Ia membungkuk di bawah meja kasir dan berbisik, "Aku harus menelepon polisi. Ada orang gila datang ke warnetku. Dia sedang menggila sekarang, dan aku khawatir dia akan mencelakai pelanggan. Tolong cepat datang dan bawa dia ke rumah sakit jiwa." Polisi tiba dengan cepat, dalam beberapa menit setelah menerima panggilan, di kafe internet.